Cek cek di sound. Hai hai, gimana kabar sobat sekalian, pada sehat semua? Gimana wifi tetangga masih aman terkendali? Oke sobat Rebanas dimanapun kalian berada, welcome back to my channel bersama saya Timmy di Timmy Turner. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas dan merangkum sebuah alur cerita film komedi dewasa yang berasal dari Korea yang rilis pada 30 April tahun 2008 yang disutradarai oleh paman saya sendiri, yaitu Shin Halso, yang berjudul A Tale of Legendary Libido. Maka dari itu, sebelum melanjutkan pembahasan alur cerita film kali ini, saya mohon dukungannya untuk channel ini supaya lebih berkembang dengan cara like, share, and subscribe. Dan jangan lupa komen juga, oke? Dan sebelum melanjutkan pembahasan alur cerita film kali ini, sebaiknya sobat tutup kamar mandi rapat-rapat, tutup jendela, matikan lampu, dan hindari barang-barang yang tidak diinginkan. Tanpa berspoiler di awal, langsung saja kita gaskan. Kasih intronya. Di awal scene kita akan diperlihatkan dengan seorang nenek yang sedang berbicara dengan sebuah patung keramat. Panggil saja ia dengan Nenek Lady. Ini diarah-rahinya. Ia menceritakan tentang keluh kesah rasa kesepiannya dikarenakan sudah bertahun-tahun terowongan keretanya yang semakin sempit dan berakar tidak terkena oleh torpedo batang singkong. Sebab sudah 30 tahun ia menjanda. Karena kesal dan mabuk, Nenek Lady pun tidak sengaja melempar patung keramat tersebut. Dikarenakan lemparan Nenek Lady, hidung patung keramat pun patah dan terjatuh. Oleh karena itu, Nenek Lady pun menghampiri potongan hidung patung keramat tersebut yang bentuknya tidak aneh dan tidak asing seperti torpedo batang singkong Super Saiya. Dalam bingung, Nenek Lady pun bertanya, untuk apa batang kayu ini? Apakah bisa dimakan? Entahlah, hanya Dorax yang tahu. Tiba-tiba hidung patung keramat Super Saiya pun berdiri tegak, diiringi dengan guntur yang menyambar, di mana kepulauan asap keluar dari segala penjuru arah. Dari kepulauan asap itu muncul pria-pria jantan yang hanya bertelanjangkan dada dan selai kain yang menutupi batang torpedo Super Saiya milik mereka. Mereka pun menghampiri dan mengelilingi Nenek Lady. Dan betapa kagetnya Nenek Lady melihat torpedo batang singkong para lelaki misterius itu yang sangat mengeruaskan. Hingga akhirnya batang kayu keramat itu entah sebab apa terlempar ke dalam pasar yang banyak kerumunan masyarakat yang berlalang melakukan transaksi jual beli. Terlihat seorang kakek pengelana melihat benda tersebut dan dia merasakan buruk. Dan dia merasakan firasat yang buruk tentang batang kayu itu. Namun sebelum ia menghampiri dan mengambil batang kayu betua itu, ia malah didahului oleh seorang wanita, dan wanita itu mengambil dan memegang batang kayu betua tersebut dan berkata, untuk apa batang kayu ini? Ya, benar saja, suara guntur menyambar diiringi kepulan asap yang mengepul, dan akhirnya pucuk dicinta ulang pun tiba. Di balik asap yang mengepul, para pria misterius sang penjara lubang duniawi berdatangan, bersiap untuk menjarah lubang segala lubang yang ada yang haus akan hasrat duniawi. Tanpa basa-basi, mereka pun modal paksa semua orang di sana, pria, wanita, bahkan hewan seperti kambing, ayam, bebek, kerbau, tikus, kalajengking, anaconda, T-rex, dinosaurus, brontosaurus, termos, tutup botol tidak luput terkena torpedo yang mengamuk. Dan terlihat siapapun yang ingin pergi namun tidak bisa, walakaya salin pasrah, tambang emasnya dibarulang. Anjir, dibarulang. Untuk mencegah dan menghindari malapetaka terulang kembali, akhirnya si kakek pengelana pun mengubur batang kayu patung keramat yang susah dihancurkan dengan cara mengekstraknya menjadikan minuman anggur 1000 tahun. Dan ia menguburnya di tengah hutan di bawah patung keramat itu sendiri, supaya tidak ada orang yang mengetahui dan menyalahgunakannya kembali. Sekian lama waktu pun berlalu, keseimbangan yin dan yang menjadikan kehidupan berjalan dengan harmonis dan stabil. Dan sebaliknya, ketika yin dan yang tidak seimbang menjadikan kehidupan tak teratur dan berjalan tidak dengan semestinya. Sesuai desas-desus hal itu terjadi, di mana kita diperlihatkan sebuah desa
di mana meningkatnya yin lebih mendominasi. Tidak lain itu sebab malapetaka batang kayu keramat yang kita lihat di awal. Oleh sebab itu, aura perempuan mendominasi bagai bag dunia terbalik, di mana wanita mempunyai wibawa dan keperkasaan tinggi terlihat. Wanita mengerjakan pekerjaan laki-laki, sedangkan laki-laki diperbudak untuk melayani wanita seperti berkebun, mencuci, memasak, bahkan dipaksa untuk melayani hasrat para wanita dengan bercocok tanam batang singkong. Cerita akan berfokus pada seorang pria. Dia merupakan tokoh utama dari film ini. Panggil saja dia Biyun, tidak pakai H. Biyun sedang santai menikmati segelas arak pun didatangi dan diganggu oleh si Joni beserta antek-anteknya yang tidak lain hanya untuk menunjukkan esensi dan jiwa premanisme mereka. Mereka adalah preman dari kampung sebelah. Pemilik kedai pun menghampiri Biyun untuk menghiraukan para preman itu supaya tidak terjadi keributan. Tapi tidak dengan si Joni dan antek-anteknya yang tetap ingin mengganggu Biyun. Mereka tidak tahu hati Biyun kala itu dipenuhi dengan balon hijau. Yang tandanya apa? Ya, hati Biyun kala itu sedang kacau sebab problematika yang dialaminya sekarang. Diperlihatkan ketika si Joni yang menggeretak Biyun dengan memecahkan sebuah gelas. Biyun pun dengan tangan kosongnya membalas dengan cara menggenggam bara api yang menyala dan anehnya tidak terjadi apa-apa pada tangan Biyun. Bukannya takut, si Joni malah memukul Biyun dengan tangan kosongnya sekali bahkan dua kali sampai darah menetes pada segelas arak. Dan untuk kedua kalinya Biyun tetap santai dengan tidak menghiraukan dengan cara tidak membalas si Joni. Malah dia kembali meneguk segelas arak yang tercampur dengan darahnya. Tapi tidak untuk ketiga kalinya. Dalam diam Biyun ternyata Biyun sebenarnya mempunyai bela diri yang sangat hebat yang dia pelajari ketika waktu kecil bersama boboho di Shaolin. Dan akhirnya ia memperlihatkan jati dirinya sebenarnya. Dibuktikan dengan si Joni yang ingin kembali memukul Biyun untuk ketiga kalinya. Tapi dengan cepat Biyun pun mendahului pukulan si Joni dan mendagor-dagorkan kepalanya hingga ia pingsan. Tidak hanya itu, Biyun pun berhasil mematahkan salah seorang anak buah si Joni yang ingin menyerangnya. Maka dapat disimpulkan jangan pernah mengganggu orang yang pendiam sebab kita tidak tahu di dalam diamnya ada singa yang sedang tertidur. Aing macan. Dikarenakan hal itu, Biyun menjadi sorotan dan bahan perbincangan para wanita yang menyaksikan kehebatan dan ketangkasan bela diri Biyun yang mampu mengalahkan si Joni dan antek-anteknya dengan mudah. Para wanita pun langsung membayangkan dan berstigma bahwasanya batang singkong Biyun pastilah besar sebab terlihat dari batang hidung Biyun yang terlihat berukuran besar. Mendengar hal itu, Biyun pun merasa senang. Tapi kesenangan Biyun tidak bertahan lama, semuanya dipatahkan oleh seseorang, tidak lain ia adalah Nenek Lady. Di balik kekuatan dan kehebatan bela diri Biyun, ternyata Biyun mempunyai batang singkong yang kecil sebesar biji sawi dan lemah daripada yang lemah. Itu dibuktikan ketika suatu malam, Biyun yang sedang berjualan kue nasi dipanggil oleh seorang wanita yang tidak lain itu Nenek Lady sendiri. Alih-alih menjual kue nasi, Biyun malah diajak untuk enak-enak dengan Nenek Lady. Karena burung puyuh Biyun lemah sahwat, belum apa-apa Biyun sudah lemas dan tak berdaya, dan Nenek Lady mengatakan pada Biyun bahwasannya jerami lebih tebal daripada batang singkong milik Biyun yang loyo dan kecil sebesar biji sawi. Pada keesokan harinya, Biyun yang kesal pun menemui kakaknya yang bernama Kang Mok. Alih-alih mendapat solusi darinya, malah Biyun dikejutkan oleh para wanita yang sedang mengintip kakaknya mandi. Sebab Kang Mok diberi keistimewaan di mana ia memiliki batang singkong super yang membuat para wanita tertarik dan ingin merasakan keganasannya. Beda dengan Biyun yang memiliki batang singkong yang lemah dan kecil sebesar biji sawi. Hal itu menyebabkan Biyun diejek dan dicemooh oleh para wanita. Dan Biyun pun dengan hati yang semakin kesal akhirnya meninggalkan kakaknya tanpa mendapatkan solusi darinya. Oke, next time part 2 nya. Makasih banyak udah menyaksikan video ini. Semoga terhibur dan sehat selalu ya. Jaga kesehatannya. Semoga rezekinya dipermudah, amin. Oke, bye bye, next time, see you.